Akhirnya sehari itu pernah nyampe 20 juta. Nah di situ saya alhamdulillah terbeli motor, bisa bayar utang, nyicil sampai utang saya lunas. Utang saya lunas. Istri saya juga punya utang sih. Istri saya lunasin utangnya, saya lunasin. Terus, nah nggak lama kemudian nenek ini meninggal. Nah, nggak lama kemudian nenek ini meninggal. Saya kasih makan ini. Begitu dia meninggal, tapi sebelum meninggal dia nepak dada saya nih. Tak tak tak. Nah, dedek doain. Mudah-mudahan apa yang belum kamu miliki di dunia ini nanti kamu miliki. Siapapun yang belum pernah berjumpa sama kamu, belum ketemu sama kamu, nanti kamu ketemu. Mau dia artis terkenal, mau dia pejabat, mau dia ulama terkenal, nanti kamu ketemu. Saya bingung, nenek ini kok doanya begini? Biasa kan yang ngedoain saya tuh, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan rezekinya lancar, dimudahkan segala urusan. Itu kan doa yang umum lah. Sering saya dapat doa kayak gitu. Ini nona, nenek ini ngedoain saya. Tak tak, nah mudah-mudahan apa yang belum kamu miliki di dunia ini nanti kamu miliki. Siapapun yang belum pernah ketemu kamu, dia belum pernah ketemu kamu, kamu belum ketemu dia, nanti kamu ketemu. Mau dia pejabat, artis terkenal, ulama besar, nanti kamu ketemu katanya. Tempat apapun yang belum pernah kamu kunjungi, pengen sekali kamu ke sana, nanti kamu ke sana. Terbesit di hati saya itu langsung tuk, begitu nenek ngomong kayak itu, Mekah Madinah, saya belum pernah ke sana gitu kan. Saya pengen nek ke Mekah nek, saya pengen umroh gitu. Gak lama, besoknya hari Jumat nenek itu meninggal. Meninggalnya di hari Jumat. 16 juga? 2016. Nenek meninggal, terus gak lama kemudian rezeki saya lancar. Saya cerita ke istri, mungkin wasilah doanya si nenek deh. Kita nih ingat ya, sebelum ketemu nenek almarhumah itu, hidup kita susah, utang kita banyak, kontrakan kita sampai 3 bulan belum dibayar. Kita diancam sama yang punya kontrakan. Kalau nggak bayar 3 hari lagi kita diusir dari kontrakan. Cuma gara-gara wasilahnya tuh dari mengasih makan. Ngasih makan nenek pemulung. Bukan keluarga, bukan siapa-siapa. Orang lain, saya kasih makan tiap hari. Kadang-kadang nasi sama pisang, nggak punya duit. Itu pun dapat dari hajatan. Jadi ada tetangga saya hajatan. Saya minta pisang dong gitu. Minta pisang 3, saya 1, istri 1, nenek 1. Saya lupa minta lauk. Di rumah ada nasi putih aja, ya udah nasi sama pisang, ini lah lauknya. Oh, astagfirullah. Nasi putih, saya iris pisang kan, jadikan lauk. Nek, makan nek, daging ada pisang. manis-manisnya. Daging nasi lauknya daging pisang. Dimakan sama nenek. Nenek giginya ada juga, nenek makan gitu. Seneng tapi Happy dia. aja deh. Happy, seneng dia, bahagia, dia seneng disuapin makan. Yang penting kan tulus. Hati kita tulus, ikhlas ngasihnya. Nah, nasi sama pisang. Itu pun saya dalam hati saya, bismillah, Dek, mudah-mudahan Dek, saya dapat rezeki gitu kan. Saya banyak rezeki, saya banyak uang, saya kasih lauk lebih enak lagi. Daging rendang saya beli bener. 14.000 di warung saya beli. Saya bilang bener buat nenek. Gitu. Tapi nenek meninggal. Neneknya meninggal. Nah di situ saya buka makan gratis. Waktu itu saya masih ngontrak. Jadi depan rumah saya kan ada halaman kecil lah. Halaman kecil itu saya bentangan karpet, meja-meja saya keluarin, dispenser saya keluarin. Saya beli kopi yang banyak, kopi, susu, teh. Saya tulis di kardus. Yang mau ngopi gratis, pemulung, tukang sampah, tukang rongsok silakan sini datang, ngopi gratis. Ini makanan juga, ini semua makanan yang dimasak sama istri sama saya juga gratis. Ada nasi bungkus, ada makanan prasmanan, silakan makan gratis. Lauknya enak-enak nanti, saya masakin. Ayam, ikan, daging rendang saya masakin gitu. Nah. Itu waktu di momen itu kan nenek meninggal, kan rezeki banyak waktu itu, alhamdulillah. Itu waktu itu usahanya apa? Jualan. Masih yang itu, masih yang Murotal? Masih, sampai sekarang saya jualan keliling. Karena ada corona ya nggak bisa jualan lagi, susah. Itu dari Murotal doang itu? Murotal Al-Quran. Dari keuntungan dari jual Murotal itu untuk kemudian buka Rumah makan gratis? Iya. Awalnya di rumah? Awalnya di situ. 2016 itu? 2016 itu. Terus sampai saya bisa ngebangun sendiri. Nah, waktu saya ngebangun, kehabisan duit. Motor kesayangan saya baru beli 3 hari. Jadi baru saya 3 hari beli motor, waktu itu saya jual. Motor bagus lagi, motor Beat, Honda Beat. Jadi saya beli motor Beat second sih. Beli motor Honda Beat second 7 juta. Saya bangun rumah makan gratis. Nggak punya duit saya. Akhirnya saya jual ke teman saya jamaah masjid. Saya jual 8 juta. Mahal banget katanya. Tolong bantu saya juga Pak, saya bilang itu. Bapak beli motor ini, jangan lihat harganya, tapi lihat pahalanya Pak, saya bilang. Demi Allah, ini semua uangnya buat bangun rumah makan gratis. Bukan buat saya ke mall, beli baju istri, dak. Buat rumah makan gratis. Akhirnya dia lulu juga hatinya, dibeli sama dia tanpa tawar, 8 juta dibeli. Nah,
Terus gak lama kemudian saya dapat rezeki lagi, saya beli motor jadul, tapi nggak ada SNK-nya sih. Motor buat nganterin galon. Namanya Skiweb, nggak ada spakbornya, nggak ada. Ya lumayan lah gitu. Nah itu juga saya pernah kehabisan duit, saya gadein. Saya gadein ke Pak Yudi, orang Villa 3. Begitu saya gadein, 5 juta. Kok mahal banget Mas Ade? Saya butuh duit 5 juta Pak, saya bilang. Tapi nanti saya cicil, saya bayar dah. Insya Allah saya bayar. Saya tebus nih motor, walaupun motornya nggak ada SNK, saya bilang. Ya udah nih. Punya ATM nggak punya, saya bilang. ATM dulu ya katanya. ATM dia ngambil duit 5 juta, kasihin. Begitu pas saya mau pulang, naik apa? Jalan kaki Pak. Sini. Ini kunci motor, kamu bawa lagi. Oh Pak jangan Pak, saya bilang, saya butuh duit Pak, saya bilang. Udah bawa aja uang itu katanya. Masya Allah. Jadi motornya mau digade tetap dipakai, uangnya dapat? Dapat. Allah. Ternyata saya pikir itu utang. 3 hari kemudian saya balik lagi. Pak, saya dapat pesanan murotal. 5 juta? 5 juta. Mau dibalikin uangnya? Saya balikin dah uangnya Pak, saya bilang, nggak usah bawa aja. Malah dikasih pentol bakso banyak banget. Sekantong plastik besar itu. Dia tahu saya buka rumah makan gratis. Dikasih kan, dia kan usaha bakso. Jadi dia tuh jualan bakso, tapi bukan jualan bakso yang ada kuahnya. Pentolnya doang. Dia pengusaha pentol bakso. Dititip-titipin ke warung-warung sayur gitu kan, tukang sayur. Dikasih seplastik besar tuh. 2 hari, 3 hari saya berturut-turut masaknya. Setiap kali ada sayuran, mau sayur asem saya masukin aja bakso. Biar nggak mubazir. Waktu itu kan belum ada kulkas, belum ada freezer. Takut basi ya? Takut basi, takut busuk ya kan harus dimasukin kulkas kalau bakso. Akhirnya saya masukin aja ke sayuran. Gitu. Alhamdulillah. Bukannya ditagih jadi utang, malah dikasih gratis. Dikasih gratis. Gitu. Sekarang di mana tuh Bapak tuh? Ada di Villa 3, masih ada. Masih lancar? Masih. Alhamdulillah. Makin kaya malah Bapak itu. Makin kaya malah? Malah makin kaya. Masya Allah. Punya restoran dia sekarang. Masya Allah. Jadi wasilahnya beliau, kemudian rumah makan gratis ini ada, segala hal yang terjadi di rumah makan gratis, berikut jadi pahalanya juga tuh. Iya. Pak Yudi namanya. Mau kalian ada nonton kan? Mudah-mudahan jadi amal jariah Pak, amin. Masya Allah. Akhirnya dari cerita itulah sampai sekarang ini. Waktu itu juga ada mahasiswa datang izin kan, dia kan mau meliput. Saya kan rumah ngontrak kan. Itu ada video yang viral itu kan, yang saya ngomong orang kaya itu apabila dia bayar zakat, dia infak, dia sedekah, membantu fakir miskin yang ada di sekitarnya dia, itu baru orang kaya. Terus ada video saya juga di kontrakan itu, saya masak pakai kuali kecil. Masaknya tuh berkali-kali. Karena saya nggak punya kuali besar. Masak bisa 10 kali saya masak. Karena berkali-kali. Masak sayur, udah mateng, saya masukin ke wajan, saya masak lagi. Mateng, masukin ke wajan, saya masak lagi. Jadi berkali-kali. Karena perlengkapannya ala kadar. Nggak punya panci yang besar, nggak punya kuali yang besar, nggak punya kompor yang besar kayak tukang gorengan, apinya gede gitu kan. Nggak punya saya. Perlengkapannya ala kadar. Jadi masaknya berkali-kali. Goreng ayam aja bisa berpuluh-puluh kali. Itu per hari berapa porsi awalnya tuh? Awalnya kemampuan saya, tergantung kemampuan. Kalau misalkan saya ada rezeki lebih 30 porsi, kalau misalkan rezekinya banyak 50 sampai 100 gitu. Sekarang udah nyampe masak sehari 1.500. Ya Allah ya Rabb. Karena 5 cabang. 1 cabang 300 kali 5 1.500. Alhamdulillah. Ketemu orang baik ya. Itu alhamdulillah. Itu gimana jadi membesarnya itu gimana? Maksudnya kan kalau dari sisi apa? Logika manusia ini kan nggak masuk ya. Ibaratnya semua uang yang didapatkan itu keluarin lagi untuk orang lain gitu. Semua didapat dikeluarin lagi buat orang lain. Itu dapat support untuk tetap bisa masakin buat orang lain dari mana tuh? Apa cuma dari Muratal itu aja? Yang pertama itu sesuatu yang membuat saya itu yakin 1000%. Apa tuh? Bukan cuma 100%, tapi 1000%. Yang pertama, saya itu hidup di dunia ini nggak minta banyak-banyak sama Allah. Satu, ya, cita-cita saya pengen dapat istri yang cantik, soleha. Allah kasih. Insyaallah. Yang kedua, saya pengen ngerasain ya Allah, ngerasain nikmat ini ya Allah. Allah sudah ngasih saya rezeki berupa istri, soleha, cantik, orang pengajian, ngaji, baca Quran tiap hari, baca Quran, gitu. Tapi saya nggak bisa menikmati, nggak bisa ngebahagiain dia gitu. Saya minta ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya nih ya Allah, biar hidup gitu kan. Mandul itu tadi? Iya, biar normal gitu. Hidup dulu yang penting. Hidup dulu. Iya, mandul nggak apa-apa, nanti dulu mandul. Hidup dulu. Oh jadi hidup dulu. Udah nggak hidup, mandul pula? Mandul pula dua-duanya, komplit. Allahu Akbar. Nggak hidup, ya gimana juga mau
nggak mandul kalau Iya, hidup iya. aja nggak hidup sama sekali. Jadi kalau misalkan kayak gini nih hidup nih, ini masih mending. Kayak gini aja nggak, gini, nih, Allah. ngecut namanya tuh, ngecut itu. Wah, Nah, gini lah ketawa. ibarat orang itu begini nih. Nah, gitu. Ketakutan dia kan masuk ke dalam. Nah, kok masuk ke Udah dalam? mau mata lucu banget jadi. Iya, masuk ke dalam begini. Nah, gitu. Nah, ilaha illallah. Sembunyi gitu ya. Iya, ngecut ada urat ketarik atau apa? Kejepit apa kan? Saraf kejepit atau apa gitu. Nah, tiba-tiba begitu saya minta sama Allah, biar saya itu yakin dulu ya Allah. Saya minta yakin dulu. Biar saya yakin sama Allah 1000% gitu. Benar-benar Allah tuh maha adil, maha hebat lah gitu semuanya. Maha pencipta gitu. Saya minta. Karena saya dari dulu tuh cuma 3 yang saya harus yakinin. 1, dunia ini ada yang menciptakan. Itu yang harus saya buktikan gitu. Yang menciptakannya siapa? Allah. Dunia ini ada yang mengatur. Dunia ini ada yang memiliki. Memiliki, menciptakan, mengatur. 3. Inilah tauhid. Nah, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini harus saya bikin saya yakin, betul-betul yakin. Saya punya Tuhan, Tuhan saya Allah. Saya punya yang menciptakan saya. Yang menciptakan saya ini adalah seorang, bukan seorang, Apa? adalah Zat. zat yang maha kaya, maha segala-galanya, maha hebat. Gitu. Bisa nyembuhin penyakit saya. Dokter bingung, udah ndak hidup, mandul lagi katanya. Nah gimana nih? Udah nggak ada obat yang dimakan lagi. Apa ya? Terapi juga sudah ditusuk jarum sampai berpuluh-puluh tusuk di sini sampai saya nggak bisa gerak dikit menjejut gitu, nggak bisa gerak. Di akupuntur namanya. Jadi tusuk jarum itu banyak banget. Nah jarumnya banyak banget. Barangkali sembuh kan, Bismillah. Ikhtiar ya, ikhtiar ya. Ikhtiar, nggak sembuh juga. Apa aja ikhtiar yang dilakuin? Akupuntur. Akupuntur, bekam. Ini udah ditusuk dari sini kan, Iya, ditusuk semua. Bekam, ini bekam mananya? sudah bekam. Di part itu jadi bekam? Nah, di belakang saya di Oh, kira di part situ jadi bekam. sini juga tusuk-tusuk. Dibekam juga, dikeluarin darahnya. Dikeluarin darah. Yang tusuk-tusuk itu. Nggak bisa gerak. Jadi ada saraf yang kena begitu nunggu dulu. Begitu cabut baru bisa gerak. Gitu. Bisa gini gitu. Nah, sudah itu. Terus pengobatan ini suku Badui. Ditempel-tempel ramuan segala macam. Saya tiduran gitu kan. Udah. Tetap aja nggak hidup. Udah sebulan nggak hidup lagi. Nah, kacau. Akhirnya begitu itu saya harus minta sama Allah kan biar saya yakin gitu kan. Nah, akhirnya apa? Saya mimpi waktu itu saya dapat rezeki baru beli kasur ceritanya. Baru sehari beli kasur baru. Jadi kan dari pertama kali nikah tuh kan saya kan tidur ngapar, nggak pakai kasur. Saya pengen nyenengin istri saya lah beli kasur gitu. Beli kasur. Begitu tidur di kasur, pertama kali tidur di kasur, saya tuh mimpi jalan di padang pasir. Jadi saya tuh jalan kok nggak nyampe nih. Ini padang pasir apa ini? Saya bilang itu. Nggak ada jalan keluar. Jalan tol apa Pasir jalan? semua gitu ya? Pasir semua, ada batu atau kan pasir semua. Aduh. Akhirnya saya lari dari tempat ini, lari sekuat mungkin, sekencang mungkin lari. Begitu saya lari, jatuh saya. Begitu saya jatuh, ternyata jatuh beneran. Jatuh dari kasur. Jatuh dari kasur, jatuh beneran. Begitu saya jatuh dari kasur, ada mobil-mobilan terbuat dari kayu, mainan terbuat dari kayu terus gini, kena perut saya. Jadi badan mobil kena perut, kepala mobil kena pala saya, pala ini, pas dud gitu nah gitu. Jatuh dari kasur. Nimpa itu. Pas kena yang kicut tadi. Iya. Jut, nah kena kan. Saya ke kamar mandi. Saya ke kamar langsung pengen kencing. Ke kamar mandi saya kencing. Belum sadar karena baru bangun tidur. Begitu saya pegang-pegang, kok hidup. Saya teriak, "Dek, hidup, Dek!" gitu. Apanya yang hidup? Ini hidup! Gitu langsung. Apanya yang hidup? Ini nih, hidup! Langsung istri saya ngajak ke hotel, bener sumpah. Nyari hotel. Langsung ke hotel, ya kan, langsung bulan madu. Pada hari itu juga, seminggu kemudian istri saya tuh mudah marah. Mual-mual, muntah-muntah. Ah, nggak mungkin saya bilang. Masa ia hamil? Nanya ke tetangga, itu mah hamil Mas Adit, katanya gitu. Saya penasaran, saya beli obat lagi. Alat yang harganya goceng 5.000 di warung, saya beli. Coba deh dites pakai ini, Dek. Gimana caranya makainya nih? Cari-cari ini, tanya-tanya gitu kan. Oh, emang bisa gitu ya. Pakai air kencing. Tespek. Nah, tespek. Begitu di tespek, 2 garis ya. Positif. Dek, kamu hamil, Dek. Langsung peluk kenceng-kenceng.
Wah bener berarti Allah maha hebat. Allah maha hebat. Allah bisa nyembuhin penyakit saya bilang. Nah di situ saya yakin dulu, 1000% saya yakin sama Allah. Nah begitu sudah saya yakin ya kan, jangankan masalah duit, masalah ekonomi, ini masalah ini hidup nih, hidup ini nih, saya bilang bener, mati jadi hidup ini kan, ini hidup loh, bayangin coba, Allah maha hebat, jadi kita bersyukur aja lah hidup di dunia ini, jangan takut miskin, jangan takut jadi gembel, jangan takut sengsara kan gitu, ini bisa hidup. Itu yang bikin saya yakin, 1000% saya yakin. Dengan cerita Mas Adit ini saya tuh terharu sampai ketawa tapi terharu ini sekarang. Bener, saya nggak aneh-aneh mikirin. Saya nggak mikirin biar bisa punya helikopter, bisa punya rumah besar. Nggak, saya nggak mikirin itu. Saya cuma bersyukur. Alhamdulillah ini hidup, nah udah, itu aja dah. Hidup, punya anak ganteng. Nanti saya liatin anak saya kayak artis. Bener, anak saya kayak artis, ganteng. Saya aja nggak nyangka kok anak saya putih banget gitu kan. Bener. Berapa bulan setelah mulai ngasih makan orang itu kejadian ini? Baru, belum lama. Saya buka rumah makan gratis, istri hamil. Bener, hamil, istri saya hamil. Dibayar kontan sama Allah ya? Dibayar cash sama Allah. Itu jaraknya tuh lebih mahal daripada uang yang keluar itu. Terus nggak lama kemudian istri hamil. Saya berdoa lagi, ya Allah, saya pengen sekali jidat kening saya ini nempel di depan Masjidil Haram. Saya pengen sholat di depan Ka'bah, saya bilang. Nih, saya pengen ya Allah sholat sujud. Saya sujud. Sejadah Masjidil Haram itu kayak gimana sih rasanya gitu? Nyium harumnya itu kan, kiswah tuh kayak gimana sih gitu kan? Pengen gitu kan. Gak lama kemudian ada pembantu rumah tangga. Saya pikir orang kaya ngasih umroh gratis. Saya lagi toilet, istri saya bilang, "Kak, ada telepon, kayak cewek janda nih katanya nelpon." Oh, yang bener katanya. Coba kamu angkat dulu deh. Katanya mau ngasih umroh gratis. Langsung cepet-cepet dari kamar mandi cepet-cepet langsung ambil HP. Mana orangnya dek nih? Assalamualaikum, Mas Adit ya? Iya Mas Adit. Itu Mas, katanya saya nonton di Instagram ada videonya Mas Adit. Loh, saya nggak punya Instagram Bu, tapi Mas Adit katanya gitu. Ini nomor HP-nya kan? Mas Adit, iya benar saya Mas Adit. Loh itu yang viral di media katanya gitu kan? Rumah makan gratis ya? Iya benar. Oh iya, ini saya ini kerja sebagai pembantu rumah tangga. Saya mau ngasih hadiah ke Mas Adit, saya pengen umrohin katanya. Jadi saya punya nazar, kalau misalkan majikan saya ini naikin gaji saya, ngebayar uang lembur saya mau hibahin semua uang ini buat orang baik di Indonesia. Akhirnya dia tuh orang Indonesia, kerjanya di luar negeri, jadi pembantu rumah tangga. Kok bisa kenal Mas Adit? Ya nonton Instagram, saya nggak punya Instagram padahal. Dulu saya belum main Instagram, belum main Facebook, YouTube belum, nggak punya. Nah akhirnya tapi ada mahasiswa meliput videoin saya pakai kamera kayak gini, videoin kan. Seumur hidup belum pernah masuk TV kan. Walaupun TV IG Instagram kan, Instagram TV kan. Nah, gitu. Iya, masuk TV dulu kan. Nah, akhirnya masuk Instagram terus dikasih umroh gratis. Saya pengen temu orang yang umrohin saya. Begitu saya ketemu ibu yang umrohin saya, iya Mas Adit, saya tuh di sini kerja jadi ngurusin anaknya orang, pembantu rumah tangga, babysitter, terus nyapu, ngepel, ngosok, nyetrika gitu. Saya pikir yang ngumurin saya orang kaya, konglomerat artis, apa kan itu pejabat ya kan, orang kaya ternyata pembantu rumah tangga. Ya Allah. Yang ngumurin saya, gitu. Itu Mas Adit ketemunya orang-orang hanif ya, maksudnya ketemu orang-orang yang orang baik. Masya Allah. Terus abis umroh, begitu di Mekah itu, mumpung kesempatan kan, semua doa kita dikabulkan oleh Allah di depan Ka'bah. Ya udah deh, mumpung di sini kan ya. Saya doa aja. Ya Allah, istri hamba lagi hamil ya Allah. Mudah-mudahan nanti pas lahiran tidak naik beca, tidak naik ojek, tidak naik angkot, tidak naik motor online, mobil online gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah punya kendaraan sendiri gitu. Enggak punya kendaraan gitu kan. Mudah-mudahan ya Allah Allah Maha Kaya, percikin dikit lah rezeki kan gitu, biar bisa punya kendaraan. Biar nanti pas istriku lahiran bawa mobil sendiri kan ke klinik atau ke bidan gitu, dapat rezeki kan itu. Pas begitu pulang dari umroh, ada ibu-ibu sakit kanker stadium 4 nelpon, Mas Adit mohon doanya ya, saya ini lagi sakit, posisi sekarang saya ini lagi di rumah sakit, saya kena sakit kanker sudah stadium 4. Kalau misalkan nanti saya sembuh, tidak lagi makan obat dokter, semua uang yang di ATM saya mau saya kasih ke Mas Adit. Doanya Mas ya. Saya yakin doanya orang baik, orang soleh itu dikabulkan sama Allah. Nggak lama kemudian, 3 bulan kemudian ibu itu sembuh. Ya Allah. Bisa lari pagi, bisa olahraga, sembuh.
tapi dia lupa. Dia lupa sama saya. Begitu sudah lewat setahun, baru dia ingat. Waktu 3 bulan yang lalu, dia sembuh, duit di ATM-nya dia ada 50 juta. Begitu setahun kemudian, uang di ATM-nya ada 130 juta. Ya Allah. Jadi Allah ngasih saya rezeki bukan 50 juta, tapi 130 juta. Dikasihin semua buat beli mobil katanya. Insyaallah. Allah Akbar, ya Allah. Allah Maha Baik, ya Allah. Alhamdulillah. Sekarang saya ke rumahnya Bang Ari Untung pakai mobil ini itu. Ya Allah. Alhamdulillah. Dapat rezeki beli mobil. Gak lama kemudian ada lagi orang baik ngasih saya duit lagi buat beli mobil operasional katanya. Mas Adi udah punya mobil, udah satu, alhamdulillah. Rezeki dari orang baik gitu. Saya tambahin satu lagi buat operasional katanya. Kalau mau belanja ke pasar, mau bagi-bagi sembako apa-apa, buat jemput anak yatim katanya. Saya kan punya rumah tahfiz Quran. Saya buka rumah tahfiz Quran gratis gitu. Akhirnya dikasih lagi mobil. Nambah lagi satu. Masya Allah. Terus saya diundang lagi ke radio. Ada radio silaturahim, radio dakwah. Di radio itu saya wawancara kayak gini, ngobrol. Terus ada pendengar radio nelpon. Saya mau dong ngomong sama Mas Adit itu. Ngomong saya. Halo, iya Pak. Saya tuh punya rumah di pinggir jalan. Di Jalan Raya Cilangkap Baru nomor 9A. Iya terus Pak. Saya mau rumah itu jadi rumah yang berkah lah, bermanfaat katanya. Tolonglah bangun rumah makan gratis di situ. Kamu tinggal di situ. Kamu buka rumah tahfiz Quran di situ. Pakai aja rumah itu gratis katanya. Akhirnya saya tinggal di situ sekarang sampai sekarang. Jadi kan doa saya itu kan dulu saya pernah juga berdoa, ya Allah, hamba pengen sekali ngurusin anak-anak yatim yang nggak punya orang tua, punya rumah yang besar. Nanti di rumah itu ya saya ngurusin anak yatim, ngasih makan orang, dapur rumah makan gratis jadi besar, jadi luas gitu. Nggak di rumah sepetak ini, saya bilang itu. Minta sama Allah, Allah kasih gratis. Jadi apa coba? Jadi selain bersyukur aja, banyak-banyak bersyukur aja sama Allah. Pasrah aja kita dah, pasrah gitu. Mau hidup, mau mati, mau ada duit, nggak ada duit, kita pasrah. Kita serahkan semuanya sama Allah. Serahkan segala urusan kita ini sama Allah, biar Allah bantu menyelesaikan. Jangan kita merasa sombong. Saya bisa menyelesaikan sendiri ya, tahu-tahu nggak bisa. Tapi kalau minta pertolongan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja kita meminta, menyembah, memohon pertolongan sama Allah. Yakin 1000% Allah bantu. Allah bantu. Alhamdulillah. Jadi semua perjalanan Mas Adit ini luar biasa banget ya. Jadi maksudnya semua di jalanin ini bisa dibilang modalnya modal iman aja ya. Jatuhnya ya. Iman sama ikhtiar udah. Ikhtiar. Yakin juga, yakin sama Allah. Allah betul-betul Maha Baik. Tiba-tiba semuanya tuh kayak datang sendiri gitu ya. Lagi butuhnya apa dianterin gitu. Butuhnya apa dianterin. Sampai ke apa? Nggak sengaja jatuhnya aja di tempat yang tepat. Tapi saya pernah terbesit juga, set gitu kan. Ya Allah, musibah lagi nih. Jadi waktu itu kan punya duit 500.000. Saya belanja sama istri ke pasar Cilengsi. Beli ayam 10 ekor. Saya beli ayam 10 ekor. Berapa harga ayam? Waktu itu harganya masih 26.000. Dulu, harga dulu. 1 ekor 26.000, saya minta potong 10. Dipotong-potong ayamnya. Itu ayam sudah dipotong-potong. Terus dibungkusin plastik besar, 10 ekor itu jadinya 100 potong buat makan gratis. Saya gantungin di motor. Setelah itu saya belanja sayuran. Setelah belanja sayuran, istri saya nanya, sayang masih ada sisa uang belanja nggak? Masih ada sayang, masih ada 50.000. Mampir dong ke toko perabotan beli centong sama baskom. Ya udah mampirlah ke toko perabotan beli centong sama baskom. Begitu masuk ke toko perabotan, beli centong sama baskom, keluar ke motor, lah dek, ayam sama sayuran kita kemana nih dek? Hilang. Saya cari-cari, mondar-mandir nyari ayam. Penting ayamnya dulu yang penting ketemu gitu kan. Nggak ketemu, hilang. Istri saya bilang, udahlah Kak, ikhlasin aja lah katanya. Udah diambil orang nih ayamnya katanya. Begitu kita masuk toko perabotan, mungkin motor lagi parkir, diambil ayamnya. Padahal itu ayam sudah dipotong-potong gitu. Nah begitu saya mau ikhlasin, saya mau starter motor, nggak bisa nyala. Saya engkol sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali nggak hidup-hidup. Nggak hidup-hidup motornya. Saya bingung itu. Dek mogok dek, nggak punya duit lagi 1% pun. Tadi masa ada nggak belanjaan sisanya? 3.000. Ya kurang, kalau beli bensin kurang. Saya cek bensinnya, ada bensinnya. Waduh, udah motor mogok, hilang ayam. Ya udahlah katanya gitu.
Coba di ini diengkol-engkol lagi. Enggak lama kemudian ibu-ibu nyamperin saya. Mas, tadi saya lihat Mas mondar-mandir depan toko saya nih mondar-mandir. Kenapa Mas? Saya hilang ayam, Bu. Ah, hilang ayam katanya. Kok bisa? Ayam hidup, ayam mati, sudah dipotong-potong. Taruh digontong di motor, hilang ayamnya. Padahal itu ayam buat sedekah, buat makan gratis katanya. Saya bilang gitu, terus yaudah yuk ikut saya yuk. Nggak usah Bu, saya bilang. Saya mau pulang aja, udah diikhlasin juga. Nggak apa-apa, ikut aja. Yaudah saya ikut. Begitu saya ikut, kok ibu ini ngajak saya ke toko ayam yang saya beli tadi. Bu, tadi saya beli ayam sini loh Bu. Saya bilang, kan ada 4 toko ayam. Toko ayam. Kok milihnya di sini, yang paling pojok ujung. Saya tanya, iya ini punya adik saya Mas. Oh Masya Allah, langganan saya nih Bu. Saya bilang paling murah ini. Yang lain 27, 28, ini 26. Murah gitu kan. Gitu. Nah akhirnya, tolong potongin ayam ya, ayam gadang yang besar-besar ya. Mas tadi hilangnya berapa? 10 Bu. Tolong potongin 12. Bu, ini gratis Mas. Begitu sudah dipotong, bawa aja pulang, gratis atau bawa aja. Dikasih ayam gratis. Hilang dikasih lebih ya. Nah begitu, iya saya waktu itu belum nggak saya. Kalau dikasih lebih itu saya nggak Jadi begitu saya, Dek dikasih ibu itu ayam Dek, baik banget ibu tuh Dek gitu. Bu makasih ya Bu, kata istri saya, jazakillah khairon, semoga Allah balas kebaikan ibu, semoga berkah ya Bu ya. Kata istri saya didoain kan, saya juga ngedoain gitu. Begitu itu, saya coba hidupin motor, saya starter, hidup. Tadi mogok, diengkol 10 kali, 15 kali nggak hidup. Begitu udah dapet ayam, di starter sekali, hidup. Pulanglah saya. Begitu pas tengah-tengah perjalanan, saya noleh ke belakang. Dek, kok kamu nangis, Dek? Iya. Kenapa? Tadi kita hilang ayam 10 ekor. Allah ganti 12. Kita beli ayam yang kecil-kecil, Kak. Yang harganya 26.000. Allah kasih yang besar-besar, ayam gadang, yang harganya jauh lebih mahal. Ya Allah. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, ikhlas saja. Sudah qadarullah itu, sudah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, udah. Lagi pula, segala makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kita ikhlasin. Nanti akan Allah ganti yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih bagus. Insya Allah. Jadi di sini kurang bukti apa lagi sebenarnya ya untuk apa namanya, kebesaran Allah di kehidupannya Mas Hadid ini. Bolak-balik buktinya ya, luar biasa ya. Mas Hadid sendiri, kalau orang pernah nanya ya, Mas Hadid nggak takut miskin? Apa Mas Hadid mungkin sekarang, kalau menurut Mas Hadid sendiri sekarang, apakah Mas Hadid ini udah kaya? Jadi saya ini kan manusia. Bagaimana mungkin diri saya ini takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan dicintai oleh Allah, sedangkan diri saya ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Jangan kita merasa takut miskin, takut rugi ketika ingin melakukan suatu kebaikan. Sedangkan rasa khawatir, rasa takut itu datangnya dari setan. Setan itu tugasnya nakut-nakutin manusia. Biar kita ini tidak sedekah, biar kita itu tidak melakukan kebaikan, biar kita itu tidak nolong orang. Kita ini manusia. Manusia itu baru lahir ditolong orang. Meninggal dunia ditolong orang. Siapa yang nolong? Dukun beranak, bidan, perawat, dokter. Baru lahir ditolong orang. Ketika kita meninggal dunia, siapa orangnya? Tukang gali jenazah, tukang masangin kain kafan, gitu. Mandiin jenazah, gitu. Tukang gali kubur, ditolong orang. Jadi kalau semasa hidup kita tidak nolong orang, apa kata malaikat nanti? Nauzubillah min zalik, keterlaluan manusia nih. Baru lahir ditolong orang, meninggalnya ditolong orang, semasa hidup tidak mau nolong orang. Padahal banyak sekali hadis-hadis yang pernah disampaikan para ustadz, kiai, habib, ulama. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Ini semasa hidupnya nggak sama sekali ngasih manfaat. Ada orang miskin, cuek aja. Ada orang miskin, tidak dibantu. Gitu. Padahal Allah kasih itu rezeki biar dia bisa bantu orang. Tapi dia tidak bantu orang. Gitu. Makanya saya selalu mengajak kan, kalau ada fakir miskin, kelaparan, jangan sampai dia kelaparan. Kita ingat-ingat terus pesan baginda Nabi SAW.
Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian itu masih ada yang kelaparan. Tidak beriman kalian tidur dalam keadaan kenyang, orang di sekitar masih ada yang kelaparan gitu. Jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan. Kita ini tinggal di negara Indonesia, banyak sekali Allah kasih nikmat. Dari Sabang sampai ke Merauke Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari Sabang sampai ke Merauke Allah turunkan hujan. Dari Sabang sampai ke Merauke, nih Sabang, Merauke, dari ujung sampai ke ujung, Allah tumbuhkan hewan-hewan, Allah ciptakan hewan-hewan. Dan di dalam dasar laut sekalipun Allah ciptakan ikan. Di dalam tanah Allah ciptakan hewan-hewan. Di hutan Allah ciptakan hewan-hewan. Semua yang ada di dunia ini, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-10, bisa menjadi wasilah untuk seluruh umat manusia mendapatkan rezeki. Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-10. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap 7 tangkai ini Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi kalau kita sedekah 1.000 rupiah, Allah ganti 700 kali lipat. Sedekah 1.000 rupiah, Allah kasih rezeki 700.000 rupiah. Jadi tidak habis-habis duitnya. Ya. Bisa sedekah 700 kali malah. Sepakat. Gara-gara sedekah sekali bisa sedekah 700 kali. Dia sedekah 1 juta, Allah kasih lipat ganda 700 kali, jadi 700 juta. Yang tadinya duit sejuta itu bisa dapet ya HP, ya HP yang Android yang harga sejuta kan dapat kan. Nah, gara-gara disedekahin bisa beli mobil 700 juta. Gara-gara disedekahin. Tuh mobil nanti ya bisa jadi kendaraan di surga. Insya Allah. Insya Allah, yakin. Siapa tahu dikasih juga kesehatan nilainya terus juta misalnya kan. Masih sehat, masih bisa jalan kemana-mana. Ini luar biasa teman-teman. Yakin. Ini pola-pola yang mungkin nggak masuk di logika manusia ya. Tapi ini polanya Allah. Nggak ada orang sedekah itu jadi miskin. Belum pernah ketemu saya tuh. Sedekah itu jadi miskin. Mas Adit ini tadinya nggak punya apa-apa. Sedekah dikayakan sama Allah. Ini luar biasa. Mas Adit ini pandemi sekarang gimana? Pengaruh nggak? Oh, nggak ada pengaruh sama sekali. Nggak ada pengaruh. Tapi di mana restoran yang benar-benar untuk mencari keuntungan, restoran berbayar lah, rumah makan bayar misalnya nih, itu banyak yang tutup dengan pandemi. Kalau saya di masa pandemi ini malah pengen berbagi lebih banyak lagi. Tapi dikarenakan keadaan ya di negara kita ini kan ada corona ya, jadi kita nggak bisa berkerumun, nggak bisa rame-rame, nggak bisa ngundang orang rame-rame, nggak bisa. Itu yang bikin saya sedih, nangis. Saya malah di masa pandemi ini pengen menyediakan itu 10.000 porsi, mendatangkan orang 10.000 orang. Bukannya mengurangi porsi tapi memperbanyak. Akan tetapi ya malah disuruh tutup. Rumah makan gratis disuruh tutup. Bukannya dikasih ini apa tuh? Izin biar kita bisa berbagi lebih banyak, apa dibantu dikembangkan lah rumah makan gratis. Malah disuruh tutup. Saya nggak mau tutup, saya bilang. Nangis saya. Ngomong saya di media sosial. Ya saya kemarin lihat itu tutup iya, rumah makan gratis. disuruh tutup, saya nggak mau tutup. Saya tuh nggak minta apa-apa. Saya tuh nggak pernah ngajuin proposal, nggak pernah. Minta sumbangan nggak pernah, ke pemerintah nggak pernah, demi Allah. Saya nggak pernah naruh kotak infak aja, nggak pernah di rumah makan gratis. Minta sumbangan kotak infak, ya yang makan-makan, sini infak, nggak pernah. Gitu. Saya dapat izin, bisa bantu-bantu orang, itu saya udah bahagia banget, udah bersyukur banget saya. Karena saya nggak dapat rezeki dari situ, enggak. Saya nyari rezeki itu dari Allah, betul-betul murni gitu. Lihatlah air Zam-Zam itu, semakin banyak orang minum, ya, semakin banyak juga Allah keluarkan. Tapi semakin sedikit yang minum, lama-lama bisa kering itu. Orang udah khawatir itu di Mekah Madinah itu. Gitu. Gimana caranya nih air Zam-Zam keluarin terus. Itu konsep sedekah. Orang banyak, airnya nggak kurang, orang dikit airnya juga nggak luber. Iya. Cukup deh. Kita kalau ke Mekah, ke Madinah, pernah nggak nemu kotak infak? Nggak ada. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kotak infak ya kan? Ini di Indonesia ada toilet, depan toilet ada kotak infak, ya Allah. Depan toilet. Padahal yang mereka kelola tuh sehari tuh 2 juta orang gitu ya, bolak-balik ya.
Ya Allah. Gelasnya bagus-bagus ya. Kalau kita mau minum air zam-zam, Masya Allah ini gelasnya bagus. Habis diminum sekali dibuang ke tong sampah. Gitu. Sekali pakai. Sekali pakai. Ini boro-boro. Gitu kan? Aduh, ini jelek banget sih sebenarnya teman-teman ya. Ini sebuah konsep untuk sebagai seorang muslimin yang luar biasa keimanannya menurut saya ini level up ya. Levelnya beda nih. Pola-pola yang saya pernah dengar ini di luar dari pola itu gitu ya. Dan ini ibaratnya pola yang saya dengar konsep dari para ustadz, beliau menjalankan langsung. Makanya saya rasa bahwa beliau ini udah menjalankan sesuatu yang dijalankan para ustadz. Saya juga manggilnya ustadz sebenarnya. Baru ketahuan beliau ini belakangan ini dari obrolan kita di awal adalah sebagai manusia biasa. Setelah akhirnya baru ketahuan kapasitas beliau sebenarnya memang orang berilmu. Aduh, jadi menurut saya ini mungkin teman-teman semua mudah-mudahan menginspirasi ya. Lagi banyaknya mungkin kalau kita di sosial media semua tangannya meminta gitu. Tapi beliau mungkin bisa ikutan di antara orang-orang itu. Dia memilih untuk berada di tangan yang di atas. Kalau gitu sama-sama teman-teman untuk jadi yang tangan di atas nggak perlu jadi orang kaya. Asal punya niat dan mentalnya mindsetnya kaya ya Ustadz ya. Ustadz ini dicukupkan sama Allah. Ini saya ngiri nih. Ini ada amalan apa yang beliau jalankan, yang beliau sembunyikan hanya urusannya beliau sama Allah aja. Ini pada sesuatu yang dijalankan sama beliau yang kemudian itu ketemu satu kanal khusus di mana Allah mengabulkan doa-doanya secara beruntun satu persatu. Walaupun harus melewati beberapa kesabaran ya, harus menunggu berapa bulan segala, ditunggu effortnya dan kita lihat, ya Allah ya Rabb, semua yang diminta. Terus saya langsung teringat ada satu kejadian nyata juga nih Ustaz. Ada jemaah salah satu ustadz ini, dia ini anaknya kepentok, ketengkuknya berdarah, keluar darah, pendarahan besar gitu, sampai orang tuanya tuh panik, gitu kan, panik segala macam. Dia bilang sama ustadznya kalau selama ini saya udah berada di jalan dakwah Ustadz. Iya. Saya sebagai penggerak dakwah, dan pasti berikan cobaan seperti ini. Padahal anak saya ini anak satu-satunya yang saya sayang banget gitu kan. Kenapa kasih cobaan seperti ini? Jangan ngeluh sama Allah, pasti ada rencana baik katanya gitu kan. Iya. Sampai dia kalau nggak salah dia kendaraannya diinfakkan gitu, supaya anaknya cepat sembuh. Masya Allah. Akhirnya proses kesembuhan mulai membaik, anaknya dari pendarahan dari tekuk pendarahan ini kan banyak aliran darahnya tuh. Iya. Disembuhkan, mulai sembuh. Kemudian pas ada saat berapa waktu kemudian ngomong tuh orang tuanya ngomong, "Mama," gitu kan. Nangis itu orang tuanya. Iya. Nangisnya kenapa? Karena selama ini sebenarnya anaknya nggak bisa bicara. Jadi anak itu sebenarnya punya ya disabilitas untuk nggak bisa ngomong. Ternyata dengan jatuh itu berdarah-darah segala macam. Setelah sembuhnya malah bisa mama, nangis orang tuanya. Jadi sebenarnya cuma disuruh husnuzan sama Allah ya. Ya Allah, beri Prasangka baik. Bener, Masya Allah. Masya Allah. Dengar lagi dari Ustadz, aduh luar biasa nih. Kita makin merasa jelek. Awalnya dengan perjuangan tadi. Sekarang udah berapa cabang? Sekarang ini yang kita kelola pribadi itu ada 5 cabang. 5 cabang. Yang nggak pribadi? Banyak. Oh gitu. Jadi maksudnya terinspirasi tutorial aja mereka ngejalanin sendiri gitu. Betul. Komunitas lah, komunitas. Porsinya berapa porsi? Porsinya ya beragam. Ada yang nyampe 1000 porsi sehari ada. Jadi total berapa? Total misalnya? Total rumah makan gratis se-Indonesia itu lebih dari 28. Berarti porsinya 28 cabang. 28 cabang. Kalau satu lokasi, satu titik itu 300. 300 Ya porsi. Allah. Ada yang 100 juga sih, ada 100. Itu di Madiun, di Jawa itu ada yang buka 100 porsi sehari. Terus ada lagi di Purwokerto. Jadi Purwokerto tuh unik sekali tuh ceritanya tuh. Mau ceritain sekarang apa nanti? Waduh, ini Masya Allah. bikin penasaran juga ya. Boleh sedikit gak apa-apa? Mata saya berdarah tuh. Kenapa emang? Iya, cerita yang di Purwokerto tuh. Jadi waktu itu kan saya kan pengen nyenengin istri kan. Saya dapat rezeki, alhamdulillah. Saya jualan online, dapat pesanan banyak. Terus saya pengen bahagian istri saya. Waktu itu saya bawa jalan-jalan ke Bandung. Karena saya nggak pernah jalan-jalan gitu kan, nggak pernah nginep-nginep di hotel. Saya nginep di hotel angker. Hotel bagus tapi angker gitu. Nah begitu saya nginep di hotel angker itu, tiba-tiba saya tuh mimpi buruk. Saya baca ayat kursi, saya lawan gitu kan. Begitu saya terbangun dari mimpi itu, tiba-tiba tangan kaki saya ini nggak bisa gerak. Ada perpan? Iya, nggak bisa gerak. Saya baca ayat kursi, akhirnya alhamdulillah tergerak.
terbuka gitu. Nah, saya baca doa tidur lagi, saya coba tidur lagi. Gitu. Begitu saya pas tidur lagi, gitu. Saya pikir setan. Saya melek begini kan. Astagfirullahaladzim. Saya refleks, saya tonjok gitu kan. Orang apa setan? Dia takutnya maling gitu kan. Saya setan ganggu lagi sih gitu kan. Saya tonjok, begitu saya tonjok saya jatuh. Saya jatuh di samping kasur itu kan ada meja. Meja buat naruh lampu, naruh apa itu kan. Nah, buat ngecas HP bisa itu. Begitu saya jatuh, mata saya sebelah kiri ini kena pojokan meja, berdarah. Berdarah, masuk ke dalam berdarah gitu kan. Berdarah. Akhirnya saya nelpon teman saya, di Bandung ini ada nggak dokter mata yang bisa buat mata gitu. Mata saya berdarah gitu. Saya kirim foto, cepret. Waduh Mas Adit katanya gitu. Langsung bawa ke Purwokerto. Di Purwokerto ada dokter mata gitu, spesialis. Wah, saya di Bandung sekarang. Iya nggak apa-apa katanya. Perjalanan nggak terlalu jauh lah katanya gitu. Bilang ke kakak ipar saya, Kak bisa nganterin saya ke Purwokerto Kak? Bisa ya dah. Langsung diantar. Nggak banyak tanya lagi, langsung diantar. Saya tahan aja tuh begini. Pakai kain dulu, pertama kali saya cuci. Ini saya tahan gini. Sampai di Purwokerto, alhamdulillah dikasih obat, mujarab juga tuh obat. Sembuh langsung. Nah, begitu pas di Purwokerto itulah saya tuh cerita sama dokter itu. Saya pernah lihat katanya di YouTube ya, pernah masuk YouTube ya, masuk TV ya, kata dokter itu. Iya Bu, saya buka rumah makan gratis. Wah boleh dong, cerita dong tentang rumah makan gratis itu, Masya Allah katanya gitu. Ketemu sama orangnya langsung. Nah, saya cerita. Setelah saya cerita, pas saya mau bayar, dikasih gratis, nggak usah bayar katanya. Malah dia ngasih duit ke saya. Saya udah nggak bayar, periksa mata. Saya dikasih duit, akhirnya saya kasih hadiah deh. Saya bawa murotal Al-Quran. Nih Bu, ini kreasi saya lah gitu kan. Nah, saya jualan ini. Saya kasih gratis juga buat ibu. Karena dia ngasih saya berobat gratis gitu. Nah, dokter ini ngobrol-ngobrol lah ke dokter-dokter yang lain. Karena dia dokter senior kan. Jadi salah satu dokter itu ada namanya dokter Edi. Dokter spesialis melahirkan, dokter kandungan. Dokter spesialis kandungan, namanya dokter Edi. Terkenal sekali dokter Edi ini di Purwokerto. Dia termotivasi, terinspirasi, langsung nelpon saya sama istrinya juga namanya Dokter Norin. Terkenal juga Dokter Norin ini, Instagramnya banyak pengikutnya itu. Saya lihat. Nah, terus akhirnya dia mau bangun rumah makan gratis. Dia punya tanah 1000 meter. Dibangun sama dia. Ya Allah, besar banget, udah restoran bintang 5. Saya bilang ini hotel, Bu. Dikirimin foto kan. Dia bangun sendiri, tahu-tahu sudah jadi bangunan itu, mewah sekali. Ini hotel, Bu. Enggak, ini mau buat rumah makan gratis, namanya rumah makan gratis Purwokerto. Dia bangun, sekarang udah jadi. Di rumah makan gratis itu ada pengajian, ada tausiah, ada pembagian sembako gratis. Jadi sentral sedekah jadinya. Jadi pusat sedekah situ. Masya Allah. Jadi ribuan porsi makan gratis di situ masuk semua. Gedung besar banget tempatnya. Jadi kalau lihat di Instagram besar banget. Halaman parkirnya bisa 50 parkir motor tuh muat. Rahasianya itu siapa yang gangguin tidur itu berarti? Masya Allah. Iya, saya tidur. Siapa yang gangguin itu? 2 kali, 3 kali. Gitu, kan? Sampai saya pikir ini maling apa setan? Dalam hati saya tonjok aja. Begitu saya tonjok, jatuh saya kena kursi. Gara-gara itu kemudian Purwokerto nggak taunya. Itu kan pasti sebenarnya udah diatur, ada urutan story-nya. Ya Allah, teman-teman ini ada rumah makan gratis di Purwokerto. Jadi kalau saya ke Purwokerto ya udah nginep di rumah makan gratis Purwokerto. Ada tempat nginep disediain sama dia. Jadi kalau misalkan ada yang mau nginep disediain tempat nginep. Ada dapurnya, ada tempat makan luas pokoknya besar. Udah kayak hotel bintang 5 lah gitu. Masya Allah. Ya Allah. Waduh teman-teman, ya bisa buka Instagramnya tuh, rumah makan gratis Purwokerto. Itu ada cuma gara-gara mata berdarah. Ini luar biasa ya Allah. Rame banget pokoknya. Duh, Masya Allah. Mas Adit ini luar biasa ceritanya. Saya secara pribadi ya, apalagi mungkin teman-teman yang baru mendengar aja, baru lihat kisah ini luar biasa menginspirasi ya. Jadi jangan pernah berhenti berhusnuzon sama Allah ya. Jadi kurang unfortunate apa kehidupan Mas Adit kalau misalnya jadi orang yang cuma pesimis ya. Udah nggak punya penghasilan saat itu, segitu-segitu aja. Kemudian dapat kemalangan dengan tiba-tiba mandul. Tapi semua dimulai dari sedekah. Mulai dari sedekah dari mana? Awal sedekahnya ketika Mas Adit ini ngasih mie ayam ke ibu itu, jadi nikah. Awal sedekah ke orang tuanya, jadi suruh menikah. Itu kan urutan semua itu. Awalnya dari diminta untuk
berikhtiar gitu ya. Orangnya mau menghambelkan diri. Ini kita kayaknya jelek ya dengan cerita Mas Adit nih. Dapat istri gratis. Dapat istri gratis, ya. Nggak bakal nyari sih kalau orang tua nggak minta kan. Gara-gara saya ngerawat orang tua, gara-gara awal juga kemudian ngasih makan ibu-ibu itu gitu kan. Jadi teman-teman semuanya, yuk kalau gitu sekarang kalau punya kemampuan, nggak usah mikirin modal dulu, ntar kan dicukupkan sama Allah insya Allah. Ini luar biasa. Ini menginspirasi sekali. Terima kasih Mas Adit untuk waktunya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bukan silaturahmi yang terakhir karena kita. Ada nasihat singkat nanti ya. Boleh, monggo silakan Mas Adit. Jika kita tidak mampu membuat orang lain bahagia, maka janganlah membuat orang lain bersedih. Masya Allah. Minimal kita yang jadi ininya ya, jadi wasilah kebahagiaannya. Kita hidup di dunia ini kalau bisa membahagiakan orang lain, membuat orang lain bahagia. Kita bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Kita senang ketika melihat orang lain senang. Dan kita tuh sedih ketika melihat orang lain itu sedih. Apabila itu terbalik, kita itu senang banget ketika melihat orang lain sedang sedih. Itu tandanya kita harus introspeksi diri. Bisa jadi ada penyakit hati yang sedang kita derita. Beli buku, beli kitab. Baca kitab itu namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, membersihkan manusia dari penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati. Karena banyak sekali orang-orang itu yang kesulitan menyembuhkan dirinya sendiri, yang mana penyakit itu tidak nampak, tidak terlihat gitu. Akan tetapi penyakit itu ada. Kesombongan, sifat jelek, suka banget usil sama orang, jahat sama orang, nggak suka ngeliat orang lain senang. Kenapa? Karena Allah sebut di dalam Al-Quran, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah katakan pendusta bagi orang-orang yang tidak cinta, tidak peduli terhadap anak-anak yatim. Allah katakan orang-orang itu menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang itu tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Allah tidak mengatakan orang-orang itu tidak memberi makan fakir miskin, tidak. Tapi Allah katakan orang-orang itu tidak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Tidak mendorong artinya tidak suka dengan orang yang ngasih makan fakir miskin. Artinya Allah sudah menciptakan manusia yang manusia itu nggak suka ketika ngelihat orang lain itu berbuat kebaikan. Jadi ada, di dunia ini ada. Jadi di dunia ini ada manusia yang suka melihat orang lain melakukan kebaikan. Tapi ada juga manusia yang nggak suka ngelihat orang melakukan kebaikan. Ada. Karena Allah sebut di dalam Al-Quran, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Oleh karena itu, marilah yuk kita sama-sama memperbaiki diri kita. Kita melakukan kebaikan. Karena kebaikan itulah yang nantinya akan menolong kita, menyelamatkan kita di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Bahkan kebaikan itu menjadi syafaat, bisa menyelamatkan orang tua kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita dari siksa api neraka. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita jaga. Sama-sama kita melakukan kebaikan, mengajak orang berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari kita lomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Besok lahir nih Mas, waduh luar biasa. Ini daging semua yang kita udah dengerin teman-teman semua ya. Bukan datang dari seorang motivator milioner atau segala macam gitu. Tapi beliau jauh memiliki hati yang lebih kaya dibanding kita-kita ini ternyata ya. Aduh, kita nggak ada apa-apanya jadi. Nah Mas, saya mau tanya nih, yang boleh makan di situ siapa aja nih? Hanya orang miskin aja? Atau pernah ada orang berduit apa enggak? Atau hanya untuk orang Islam aja, atau misalnya atau orang Palembang doang misalnya, atau ada nggak ada persyaratan nggak untuk makan di situ? Rumah makan gratis tanpa syarat. Tanpa Siapapun syarat. boleh makan. Nah,
Mau dia orang Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, siapapun boleh makan di rumah makan gratis. Mau dia orang kaya sekalipun, mau dia pejabat, presiden pun boleh makan di rumah makan gratis. Jadi siapa saja boleh makan di rumah makan gratis. Jadi rumah makan gratis tanpa syarat apapun. Tanpa syarat. Jadi semuanya boleh makan di sini. Iya. Dan alhamdulillah kemarin itu ada orang agamanya Kristen. Agamanya Kristen datang ke rumah makan gratis, dia banyak bertanya ke saya, saya jawab. Banyak bertanya ke saya jawab. Gitu. Sebenarnya Bu, apa yang diajarkan oleh Islam, ya seperti inilah, memberi makan orang. Gitu. Bahkan pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kan cuma ngejalani aja. Saya cuma belajar dan mengamalkan, gitu, menjalani, udah. Gitu. Semuanya ilmunya sudah ada, sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah loh ngasih orang Yahudi makan. Orang Yahudi itu matanya buta, nggak bisa melihat. Disuapin makanan oleh Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Sambil dimaki-maki. Bahkan orang Yahudi itu melakukan keburukan, mencaci maki Rasulullah. Apa yang dibalas oleh Rasulullah? Kebaikan. Islam itu mengajarkan kita membalas keburukan dengan kebaikan. Malah dikasih makan sampai Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, digantikanlah khalifah terbaru, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ayahanda Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata, ayahanda tercinta, ada satu sunnah yang belum pernah aku melihat engkau mengerjakannya. Apa itu wahai anakku? Rasulullah SAW selalu meminta aku menyiapkan makanan, yang makanan enak, lalu diantarkan ke orang Yahudi yang sedang buta, matanya buta itu, disuapkan makanan itu. Kerjakanlah ayahanda. Akan aku kerjakan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencari orang buta itu, ketemu. Setelah ketemu dibawakanlah makanan. Akhirnya orang Yahudi itu mengetahui bahwa Rasulullah lah yang mengantarkan makanan kepada orang buta itu, sampai orang buta itu berpikir, ternyata orang yang selama ini ku caci maki adalah orang yang baik sama aku. Orang itu ku caci maki, ku jelek-jelekin, kok dia membalas cacian itu, keburukan itu dengan kebaikan. Akhirnya orang buta itu minta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menerima syahadatnya, gitu. Bersyahadatlah orang Yahudi itu. Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Hampir persis sih kisahnya yang saya alami. Jadi ada ibu-ibu sama anak-anak kan. Jadi datang ke rumah makan gratis. Dia lihat lauknya banyak segala macam, sempat seuzon juga. Saya jelasin pelan-pelan. Akhirnya dia mau masuk Islam. Anaknya sudah duluan masuk Islam. Sampai anaknya itu saya terima di rumah tahfiz Quran. Gitu. Masya Allah. Namanya tetap Samuel, namanya Samuel. Belajar jadi penghafal Quran. Ya yang tadinya Allah. Kristen agamanya itu. Kristen. Ya Jadi penghafal Quran. Nah, sekarang ibunya pengen Islam. Pengen Islam 100% gitu katanya. Pengen syahadat. Nanti Bu, tunggu dulu Bu, saya bilang. Saya panggil ustadznya dulu. Bapak Ari Untung datang ke rumah makan gratis, kita bawa ustadznya, ada kohani atau siapa kan? Iya kan? Kohani, ya, iya. boleh. Ada kohani apa kan, bisa bantu mengislamkan kan gitu. Siap, Masya Allah. Gitu. Di rumah makan gratis. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih waktunya, Mas Adit. Mudah-mudahan Sama-sama. diberikan keberkahan sama Allah, terus dikabulkan segala dosanya, dikabulkan segala pengharapannya dari Allah, Amin. diampuni segala dosanya. Dan teman-teman semuanya mudah-mudahan menginspirasi, kita bisa mengcopy apa yang dilakukan oleh Mas Adit dalam versi masing-masing teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Mas Adit, yaitu Rumah Makan Gratis. Rumah Makan Gratis ya? Atau juga mungkin Instagramnya juga sama namanya. Instagram namanya Rumah Makan Gratis. Rumah _makan _gratis. Nah, Rumah Makan Gratis. Itu, Kalau YouTube-nya namanya Rumah Makan Gratis aja udah. Rumah Makan Gratis gitu. cuma itu aja kan, gak ada Itu lagi aja. yang punya akun dengan nama Hurufnya sama. besar, huruf besar. Besar semua. Rumah Makan Gratis. Nah, Kalau nggak salah ada 159.000 subscriber Masya Allah. YouTube. Baru bikin. Bentar lagi 1 juta nih teman-teman semuanya. Amin ya Allah, amin. Banyak di subscribe biar cepat-cepat 1 juta, jadi manfaatnya juga lebih banyak ke orang banyak ya. Masya Allah. Kita akan tutup di sini tentunya juga. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan input-input dan juga doa-doa untuk keluarga Mas Adit. Semoga lebih banyak lagi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.